Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berjumpa kembali dalam acara kajian Syariah, Syiar Ramadan, Iman, Agama, dan Hukum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kariha musyrikun. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, pada kesempatan ini kita kembali bertatap muka pada kajian ya. Hari ini kita bertemu dalam kajian Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul Menggapai Lailatul Qadar. Dan kemudian bersama kita telah hadir ini Bapak narasumber, Bapak Ridwan Eko Prasetyo, SHIMH. Apa kabar Pak Ridwan Eko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mungkin ini Pak Ridwan Eko ini merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan juga Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Siasa. Ya. Kalau saya lebih senang memanggil beliau ini dengan sebutan Akang gitu. Ya. Kita pakai Akang saja mungkin ya, biar lebih Akrab. ya, baiklah. Baik, Kang, mungkin kita akan berbicara di sini tema yang akan kita bahas yakni mengenai menggapai Lailatul Qadar. Ya. Di bulan Ramadan ini ya kita sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap hal itu ada sesuatu yang baik itu dalam hitungan jam. Dalam jam mungkin ada jam yang baik ya sepertiga malam. Kemudian juga dalam bulan juga ada bulan yang baik, salah satunya bulan Ramadan. Dan termasuk di bulan Ramadan ini ada momentum jauh baik yang salah satunya kita sebut dengan Lailatul Qadar ini. Ya. Nah, terkait dengan Lailatul Qadar ini saya kira mungkin perlu kita bahas beberapa hal. Mungkin di sini kita ingin tahu dulu nih terkait dengan Lailatul Qadar ini secara pemaknaannya seperti apa mungkin Kang ini terkait dengan Lailatul Qadar ini. Pemaknaannya, maksudnya, kemudian apakah Lailatul Qadar itu yang dimaksud adalah 10 hari akhir Ramadan atau seperti apa? Ya mungkin kita akan simak bersama-sama penjelasan dari Akang terkait hal itu. Mungkin untuk waktunya disilakan Kang. Mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa ikut nimbrung di acara Syiar Ramadan yang digagas oleh Fakultas Syariah. Hari ini ketika kita bicara Lailatul Qadar, ini kan bagian dari bagaimana kita bisa mengakhiri puasa ini dengan ibadah-ibadah yang memang menjadi bagian dari hal yang harus kita lakukan. Pada dasarnya kan yang namanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana tidak hanya Lailatul Qadar, bahwa pada bulan ini diturunkannya yang namanya Al-Quran. Nah di ujung puasa ini, itu di 10 hari, di hari ganjil biasanya, umat Islam itu banyak yang melakukan hal-hal bagaimana dia meningkatkan ibadah puasa dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kan bagian dari keistimewaan yang Allah berikan bagi mereka yang puasa. Dan Lailatul Qadar ini Kang Lutfi, ini ada hanya pada bulan Ramadan. Ya. Dijelaskan ketika ada pertanyaan apa sih itu Lailatul Qadar, Allah sendiri menjawab di situ. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar itu jelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita kalkulasikan, dihitung bahwa 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun Pak Lutfi. Jadi Allah ini memberikan bonus di mana jangan sampai di akhir Ramadan ini kita bukannya meningkatkan ibadah kita, malah sebaliknya. Biasanya kan di akhir Ramadan tahu sendiri Pak Lutfi. Orang bukannya lebih banyak meningkatkan ibadah, tapi lebih banyak belanja. Ke mall kan gitu. Ini kan menjadi bagian dari hal yang mungkin Allah memberikan bonus lain. Bahwa kita jangan sampai menyia-nyiakan di akhir bulan Ramadan. Bahkan ketika akan berakhir bulan Ramadan, pada waktu itu kan Nabi sangat bersedih sekali. Seandainya tahu umat muslim terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan,
mereka akan bersedih. Kenapa? Karena kita akan ditinggalkan yang namanya bulan Ramadan. Nah, ini menjadi hal yang bagi kita sebenarnya umat Islam sangat diuntungkan sekali dengan adanya di akhir 10 hari yang biasanya pada hari ganjil, kita disunahkan untuk bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk bisa menggapai yang namanya Lailatul Qadar itu. Gitu Kang Lutfi. Baik, ini ya, tadi penjelasan Lailatul Qadar sangat lengkap sekali ya, komprehensif sekali. Ya, tadi sebagaimana ya fenomena di negara kita menunjukkan salah satunya di dalam kehidupan bermasyarakat ya, fakta-fakta semacam itu ya. Nah, yang namanya Ramadan ini terkait dengan kultur atau tradisi. Tadi salah satu disebutkan ya di Ramadan kebanyakan masyarakat yang dibelanjakan gitu. Padahal singkatnya dalam Ramadan ini ya kemenangan terbesar itu adalah mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri gitu. Nah, terkait dengan hal itu kira-kira ini gimana sih supaya kita sebagai umat Islam ini menjadi bagian dari orang-orang yang betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar itu. Cara yang bisa dilakukan kira-kira seperti apa ini? Oke. Jadi gini Kang Lutfi, jadi kalau seandainya Allah menyediakan yang namanya malam 1000 bulan, tinggal bagaimana hari ini kita sebagai hambanya itu bisa menyediakan tempat atau wadah bagaimana keistimewaan ini bisa kita terima. Nabi Muhammad SAW ketika di akhir Ramadan, ya beliau biasa melakukan yang namanya itikaf di masjid. Ya, ada hadis beliau di situ dikatakan bahwa man qoma lailatal qadri, ya. Di situ dikatakan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar? Dengan cara apa? Nabi biasanya menjelang akhir bulan Ramadan itu, 10 hari itu meningkatkan ibadahnya. Dengan cara apa? Qiyamul Lail. Ya, bagaimana Nabi melaksanakan yang namanya sholat malam. Terus juga Nabi melakukan yang namanya membaca Quran, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya, itikaf. Ini kan bagian dari hal-hal bagaimana kita bisa melakukan, mempersiapkan ketika Allah memberikan keistimewaan, kita harus siap menerimanya. Kalau saya ibaratkan Kang Lutfi, ketika misalnya Kang Lutfi mau diberi oleh saya misalnya air, ya, saya punya wadahnya teko di situ misalnya, maka Kang Lutfi ketika saya tidak punya yang namanya gelas, mau tidak mau Kang Lutfi harus menyediakan gelasnya. Maka air itu akan saya berikan. Nah, di akhir bulan Ramadan, Allah memberikan keistimewaan ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, sementara ketika Allah akan memberikan kemuliaan di situ, tapi sementara kita tidak melaksanakan, tidak menyiapkan hal-hal yang bisa kita bagaimana bisa mulia di situ, sama aja bohong. Nah, ini menjadi bagian dari hal yang saya kira sangat penting bagi kita umat Islam di penghujung akhir Ramadan, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Bukan sebaliknya. Biasanya kan kalau di lembur-lembur ini, bukan di lembur Batur Kang Lutfi, di lembur saya, itu tarawih itu kan di hari pertama penuh tuh. Ya kan, minggu pertama penuh, ya ada kemajuan, minggu kedua ada kemajuan. Dari 10 shop ada kemajuan jadi 3 shop. Ya kan? Nah, minggu ketiga udah pada hilang itu. Nah, mungkin di sini dalam konteks lain Allah memberikan sebuah kekhususan bahwa jangan sampai ibadahnya kendor. Ini ada malam yang sangat istimewa gitu. Ya. Jelas ini Al-Qur'an, bahkan Allah sendiri yang jawab khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Malaikat turun pada waktu itu. Nah, bagaimana kita bisa menggapainya? Tadi salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Tadi salat malam, baca Quran, zikir. Makanya Nabi ketika di akhir ujung malam Lailatul Qadar, Nabi berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anni. Itu kan bagian dari hal bahwa ini loh yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengharap kalau kita ingin mendapatkan ampun, ya, maka kita harus memohon ampun. Kan gitu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Itu kan bagian dari ketika Ramadan ini bulan penuh maghfirah, bahkan di hadis Nabi tadi man qoma ya Lailatul Qadri ya imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagaimana kita mau bisa mendapatkan maaf terhadap ampunan dosa-dosa kalau misalnya kita tidak zikir, beristighfar kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ini kan bagian amalan-amalan yang memang ya harus dilakukan di penghujung akhir Ramadan. Bukan tadi saya katakan datang ke mall penuh, masjid kosong, kan gitu. Ini bagian dari hal yang ya inilah ternyata luar biasa, tidak hanya ya bulannya, tapi hari-hari bulan Ramadan saya kira banyak keistimewaan. Tadi ujung-ujungnya Allah memberikan bonus yang namanya malam Lailatul Qadar. Mungkin gitu Kang Lutfi. Oke, ini sudah sangat jelas ya disampaikan oleh Kang Eko mungkin terkait dengan bagaimana sih sarana supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar kan gitu. Yang disampaikan di fenomena-fenomena yang ada ya di negara kita seperti tadi ya. Di akhir Ramadan biasanya orang-orang sibuk belanja dan sebagainya. Padahal seharusnya kita meningkatkan tingkatan ibadah kita kan seperti itu ya. Dan ini salah satu indikasi ya orang yang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar itu terlihat di akhir Ramadan salah satunya. Oke, kemudian ini pertanyaan yang terakhir kan ini terkait dengan masih dengan Lailatul Qadar. Nah, kira-kira nih kan dari banyak umat Muslim ya di dunia ini yang mereka pasti ingin mendapatkan tadi keberkahan di Lailatul Qadar ini. Yeah. Tapi terkadang kan mereka tidak berhasil, tidak semua berhasil. Ada beberapa mungkin sebagian ataupun sebagian besar atau bahkan sebagian kecil yang mendapatkan berkah Lailatul Qadar sendiri. Nah, kira-kira implikasi dari keberkahan mendapatkan Lailatul Qadar itu, nah mungkin yang bisa kita deteksi nih seperti apa kira-kira? Ya, jadi gini kan Lutfi, tujuan kita berpuasa kan ujungnya la'allakum tattaqun. Kan itu. Adanya yang namanya keistimewaan di akhir bulan Ramadan ini, malam Lailatul Qadar itu adalah bagaimana ujung-ujungnya kita bisa menjadi hamba yang memang bertakwa kepada Allah. Kenapa harus meningkatkan tadi kan? Ada qiyamul lailnya, ada baca Qur'annya, ada banyak zikirnya, bersedekahnya, berbuat hal-hal yang baik di 10 hari di hari ganjil menjelang bulan Ramadan. Ini kan bagian dari bagaimana ini harus terpupuk. Jadi yang disebut dengan la'allakum tattaqun ada prosesnya. Gitu. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan, apa sih implikasinya ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, ada perubahan positif pada dirinya. Gitu. Ya, keistimewaan bulan Ramadan ini menjadi bagian dari hal yang memang nanti ketika beres Ramadan, ya ini bagian dari perubahan ketika dia sudah baik menjadi lebih baik. Yeah. Dan sebenarnya nggak tahu sih, ini di ulama sendiri kan itu terkait dengan kapan sih datangnya Lailatul Qadar gitu, malam berapa, ganjilnya, kan ini masih bagian dari hal yang ada berbagai macam pendapat. Hilafiyah. Tapi ujung-ujungnya adalah bahwa bulan suci Ramadan, bulan yang penuh mulia, Allah menyediakan hal yang mulia. Termasuk juga di ujung tadi kan. Di ujung akhir 10 hari menjelang bulan suci Ramadan. Intinya adalah ketika seorang mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, dia akan merubah dirinya yang tadinya dia sudah baik menjadi lebih baik, yang tadinya dia belum baik menjadi lebih baik. Dan tadi sesuai dengan tujuan dari puasa, itu bagaimana kita menjadi bagian dari hamba yang la'allakum tattaqun. Oke, baik. Terima kasih Kang, mungkin sudah menjelaskan banyak hal ya dari 3 pertanyaan yang sudah dijawab mungkin oleh Kang Eko ini terkait dengan Lailatul Qadar ya. Dari pengertiannya, kemudian maknanya, kemudian juga bagaimana cara mendapatkannya, kemudian terakhir adalah indikasi dan implikasinya seperti apa. Jadi yang disampaikan terusan bahwa Lailatul Qadar ini merupakan bonus mungkin dari Allah untuk umat Muslim. Ya, bagaimana kita mendapatkan caranya supaya kita menjadi orang beruntung yang bisa mendapatkan manfaat daripada Lailatul Qadar. Cara-caranya sudah disampaikan oleh beliau seperti tadi. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Saya kira itu kan yang kesempatan podcast obrolan kali ini, kita mungkin nanti kita bisa dilanjut dengan waktu dan juga kesempatan yang lain.
Sama-sama terima kasih. Sami-sami kalau bisa sami-sami. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita. Amin. Itu saja mungkin saya kira pemirsa podcast Syariah ya, dan bisa kita saksikan secara bersama-sama. Dan nanti mungkin kita akan kembali di lain dan waktu dan kesempatan yang lain. Itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum di close mungkin saya minta Anda semua untuk melakukan like ya, dan subscribe dan juga komen terhadap YouTube ya, Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.